Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati para undangan sekalian, ya di sini saya sebut saja Pak Asrul sudah kuntur tadi, ada izin untuk ada undangan perhelatan ya 3 tempat. Tapi di sini ada Pak Makruf Cahyono ya sebagai Sekjen MPR, Pak Hasto Wardoyo, Ketua BKKBN, monggo silakan. Dan juga di sana ada sesepuh kita, Pak Izet Gunawan ya sebagai pendiri Paguyuban Jawa Tengah. Wabil khusus Saudara Ketua Paguyuban maupun pengawas Paguyuban Jawa Tengah yang saya hormati dan saya banggakan dengan seluruh anggota pengurus yang baru saja dilantik. Terus terang pada malam hari ini saya punya perasaannya, 2 perasaannya. Yang pertama itu terharu, ya. Yang kedua bangga, ya. Terharu mengapa? Karena tadi dikatakan Pak Leles tadi, kurang lebih sudah 24 tahun ya saya mengawal Paguyuban Jawa Tengah. Kalau pelantikan itu biasanya di Taman Mini aja, ya kan. Kadang-kadang hujan ya bocor ya. Kadang-kadang lampunya redup, nggak kelihatan mukanya siapa ini kan begitu. Tapi kali ini saya terharu betul karena pelantikannya kok hebat sekali ya gitu ya. Dan saya kaget tadi waktu saya tanya ajudan saya pakaian apa ini? Jas lengkap Pak. Jas lengkap. Lah dulu biasanya kan cuma batik. Enggak Pak, ini jas lengkap nih. Wah ya udah, saya ngikutin. Makanya ibu saya tadi tanya mau kemana Pak? Pakai jas malam-malam. Memelantik Pak Leles dan kawan-kawannya begitu ya, begitu. Yang kedua, saya bangga karena selalu saya hadir dalam acara Paguyuban Jawa Tengah. Selalu saja ada perkembangan yang menggembirakan, perkembangan yang menakjubkan, yang bagi saya merupakan satu hasil kerja keras, ya kerjasama, kerja ikhlas dan kerja tuntas ya dari segenap pengurus yang ada. Saudara sekalian, tadi saya nuhun sewu Pak Ganjar ya, Ketua Dewan Pembina Pak Ganjar, saya tadi melihat jenengan tadi seger gitu ya, seneng saya. Di Solo tempat kelahiran saya, ya kan begitu. Mudah-mudahan jenengan tetap dikaruniai kesabaran, keteguhan, keikhlasan untuk mengabdi kepada negeri yang kita cintai. Ya, begitu. Saudara sekalian, kalau pepatah Jawa ya, kalau kita ingin mengabdi kepada negeri yang kita cintai, itu kan ada 3 hal ya. Melu handarbeni, ya, wajib melu hang rungkepi, mulat sariro hang rasowani. Ya gitu. Benar nggak ini Pak? Benar kan? Melu handarbeni berarti kita memang merasa ikut memiliki negeri yang kita cintai. Bukan hanya guyub Jawa Tengah, tapi guyub ini harus meliputi merasa memiliki negeri yang kita cintai, karena Jawa Tengah bagian dari NKRI. Gitu. Ya. Dan tidak hanya itu, tidak hanya melu ikut handarbeni, ikut memiliki, tapi ya, harus berani untuk membelanya. Ya. Melu ngurungkepi, bukan ngurungkepi gitu bukan, tapi membela negeri kita cintai kalau ada hal yang memang perlu kita bela. Dan yang ketiga, yang sangat penting juga adalah mulat sariro hang rasawani. Itu gampangnya kira-kira ada pepatah dari John Kennedy, ya. Jangan tanya apa yang diberikan negara kepada saya, tapi tanyalah apa yang saya berikan kepada negara saya, kan begitu. Ya. Nah, saya kira itu bisa kita pakai ya sebagai satu
penyemangat ya dari teman-teman dari Paguyuban Jawa Tengah. Karena kita ya ikut memiliki Melu Handarbeni, maka tentunya kita harus tahu apa sih yang sedang ya dialami oleh negeri yang kita cintai ini. Kebetulan saya menjadi ketua Dewan Pertimbangan Presiden, jadi memang di sidang kabinet saya ikut serta. Jadi selalu saya mendengarkan apa yang disampaikan Presiden kita Bapak Jokowi yang juga berasal dari Jawa Tengah. Ya. Saat ini beliau akan selalu menyampaikan satu pesan-pesan kepada kita. Di mana saja beliau mengatakan bahwa ke depan nanti tahun 2023, 2024 dunia ini akan suram bahkan gelap, ya. Dunia akan dilanda suatu krisis yang luar biasa. Disebabkan apa? Karena ada ya satu kondisi pandemi yang baru saja selesai melanda dunia. Ya COVID-19 itu kan yang merebak. Tidak ada negara satupun yang bebas dari COVID-19. Dan baru saja ya itu dapat diselesaikan dengan baik di beberapa negara. Walaupun beberapa negara mulai kambuh lagi. Dan alhamdulillah Indonesia sekarang ini ya sudah dikatakan terbebas dari pandemi itu karena ya laporan harian se-Indonesia yang penduduknya 270 juta hanya sekitar 200 sekian yang tercatat ya terpapar dengan COVID-19 sehingga sangat kecil sekali persentasenya sehingga ya kemudian PPKM dihilangkan, dibebaskan, dihapus sehingga kita sekarang bisa ya duduk di sini tanpa masker. Biasanya kan pakai topeng semua. Kan gitu. Kadang-kadang saya ketemu ini siapa ya kan gitu ya. Kadang-kadang kita ketemu teman dekat pun nggak kenal. Tapi sekarang alhamdulillah ya kita sudah bisa seperti ini ya. Ya. Jadi kembali tadi bahwa memang COVID-19 membuat dunia ini memang ya terpuruk ya. Belum lagi itu selesai untuk melakukan konsolidasi, ada perang lagi, perang Rusia-Ukraina. Belum itu selesai, ada lagi pemanasan global, perubahan iklim yang membuat produksi pangan menjadi terganggu. Sehingga Pak Jokowi mengatakan bahwa krisis global itu akan menyangkut masalah keuangan, masalah energi, dan masalah pangan. Ya. Disampaikan beliau bahwa kira-kira ke depan nanti, ya tahun depan atau tahun ini dan tahun depan, akan ada 44 negara yang akan ambruk terpuruk. Ya. Bahkan sekarang ini sudah ada 14 negara yang menjadi pasiennya IMF. Dulu 98 kita jadi pasien IMF, sekarang sudah tidak lagi. Sekarang ada 14 negara. Dan 28 negara masih ngantri menjadi pasiennya IMF. Nah, bagaimana Indonesia? Nah, beliau mengatakan bahwa ya kita alhamdulillah kita masih kuat bertahan ya dari krisis itu. Terbukti ya ini kita boleh tepuk tangan boleh ya. Terbukti apa? Angka pertumbuhan ekonomi nasional kita itu masih di atas 5%, ya 5,3%. Bahkan diprediksi di tahun 2023, 2024 kita masih juga ya di angka seperti itu. Angka inflasi ya kita sekitar 3%, sangat rendah dibandingkan negara lain. Cadangan pangan kita cukup. Cadangan devisa, Gubernur Bank Indonesia mengatakan cukup. Saudara sekalian, tetapi beliau mengatakan bahwa jangan kita senang-senang dulu. Harus waspada. Sebab kalau kita lengah, ya kita tidak bersatu sebagai bangsa, tidak utuh, ya mewujudkan persatuan kesatuan bangsa, ya bisa berbahaya untuk kehidupan negara yang kita cintai. Nah sekarang, pada saat kita membutuhkan persatuan kesatuan bangsa menghadapi krisis global itu, tapi di lain pihak kita juga menghadapi satu kondisi di mana ada satu kegiatan yang biasanya ya membuat bangsa ini terpolarisasi, membuat bangsa ini terbelah, membuat bangsa ini saling menyerang.
membuat bangsa ini ya terpisah-pisah karena apa? Kita akan melaksanakan pemilu serentak ya yang belum pernah kita laksanakan sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, ya mau tidak mau, suka nggak suka, ya setiap pemilu kan selalu panas. Ya. Setiap pemilu selalu ya menyebabkan kita tidak satu sebagai bangsa ya karena satu sama lain yang ingin memenangkan jago-jagonya dengan cara-cara yang terkadang yang menyebabkan ya ada kebencian di sana, ada konflik di sana, ada pertengkaran di sana, ada saling menjelekkan di sana. Nah, ini semua tentunya ya akan membahayakan apa yang disebut Pak Jokowi tadi, keutuhan bangsa menghadapi krisis global tadi. Ya. Nah, disinilah saudara sekalian, saya mengharapkan bahwa paguyuban Jawa Tengah memang kita bangun, kita dirikan untuk mempertahankan keutuhan bangsa lewat guyub rukun gayeng selawase. Itu. Ya, ini yang kita pertahankan. Bahkan saya dengar dari Pak Leles bahwa Pak, kita akan mengembangkan tidak hanya ya, Jabodetabek. Betul Pak ya? Tapi kita akan kembangkan paguyuban Jawa Tengah ini untuk menyebar ke seluruh Indonesia. Saya setuju 1000%. Ya. Karena saya mengharapkan bahwa paguyuban Jawa Tengah akan menjadi satu model ya, bagaimana membangun guyub rukun. Tanpa kerukunan kita tidak bisa bermusyawarah. Tanpa kerukunan hanya mengandalkan egoisme, ya tidak ada di situ toleransi. Negara ini tidak utuh, tidak satu. Oleh karena itu kembali tadi, ya konsep ya paguyuban Jawa Tengah yang selalu untuk melakukan usaha berorientasi kepada rukun guyub gayeng selawase itu, saya kira merupakan obat yang mujarab bagi keutuhan bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan ke depan nanti. Nah ini ajakan saya kepada saudara-saudara sekalian. Saya tidak tentu berpanjang lebar, masih banyak waktu untuk kita bisa berbincang-bincang bagaimana tugas kita nanti ke depan. Tetapi saya hanya punya pesan ya, ada kiat yang saya dapatkan juga dari para sesepuh ya, bahwa yang membuat kita congkrah ya, membuat kita tidak rukun itu kan karena ada sesuatu hal yang dipaksakan. Ya, maka ada satu kata-kata yang sangat bagus ya. Kalau sudah sama ya jangan dibeda-bedakan, dipaksa dibedakan. Kalau sudah beda jangan dipaksa untuk disamakan. Nah, ini kan kata-kata sederhana tapi esensinya sangat tinggi sekali. Kalau sudah sakit jangan disakiti lagi, ya. Kalau sudah senang jangan dimanjakan. Nah, ini juga saya kira ini sesuatu yang sangat bagus untuk kita simak dan kita laksanakan. Ya, sebab kalau ya sudah sama dipaksakan berbeda, itu kan pasti terjadi satu ya ya katakanlah satu ketidakcocokan. Karena pemaksaan itu menyebabkan ya, tidak ada keikhlasan. Ya, misalnya saja dalam satu keluarga saja, contohnya lah ya, beda partai, kan gitu kan. Ya biar aja lah, partai itu semuanya juga Pancasila, ya, orientasinya juga NKRI. Kalau dipaksakan, pasti akan terjadi keonaran di situ. Yang sudah beda jangan disamakan. Kalau sudah sama, jangan dipaksakan untuk berbeda. Nah, ini juga akan menimbulkan ya keonaran. Demikian pula ya kalau sudah sakit ya jangan disakiti lagi, malah ditolong lah. Kalau sudah sakit diinjek lagi, disakitin lagi pasti ya, akan terjadi ya satu perbuatan-perbuatan yang nanti tentunya ya akan tidak menimbulkan satu keutuhan ya bagi kita sebagai bangsa. Bapak sekalian, saya kira itu saja yang saya sampaikan malam hari ini. Sekali lagi saya menyampaikan selamat atas pelantikan ya saudara-saudara sekalian baik sebagai pengawas maupun sebagai pengurus ya.
Dan saya juga memberikan apresiasi dan berterima kasih karena organisasi ini kan bukan perusahaan laba, ya, tapi nirlaba. Ya. Perusahaan ini bukan, atau katakanlah paguyuban ini bukan tempat untuk mencari uang, ya, tapi justru kadang-kadang kita keluar uang untuk satu tujuan yang baik. Tapi itu semua tentu bagian dari perjuangan kita sebagai anak bangsa untuk membangun satu negeri yang ya gemah ripah lojinawi toto tentrem kerto raharjo. Ya. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas kesempatan bagi saya untuk tadi melantik dan memberikan masukan kepada saudara-saudara sekalian. Dan mohon maaf ya apabila di sana sini ada kekurangan dan kesalahan saya dan memberikan sambutan pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.